Perkenalkan, nama saya Ariyanti Bahagiana Nasi dari kelas 4 BKBG. Pada saat ini saya akan mempresentasikan entrepreneurship dengan judul mengelompokkan gagasan-gagasan atau ide bisnis, mengidentifikasi peluang-peluang bisnis, melakukan riset pasar sebagai suatu peluang, melakukan pengolahan peluang pasar. Topik utama dalam presentasi ini yaitu ada 6. Pertama, mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Yang kedua, penelitian lapangan. Ketiga, menjelaskan definisi ide bisnis. Keempat, mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Kelima, menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis. Dan yang terakhir, menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Oke, masuk pada pembahasan pertama yaitu mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Yang pertama, melakukan analisis SWOT. Yang kedua, mengantisipasi ancaman dengan inovasi. Ketiga, menentukan target pasar yang akan dijadikan sasaran. Keempat, melakukan perhitungan anggaran. Kelima, merancang dan mengeksekusi promosi. Keenam, meminta kritik dan saran pada konsumen. Ketujuh, melihat kemampuan yang dimiliki. Kedelapan, melihat dukungan yang dimiliki. Kesembilan, mempertimbangkan jangka waktu produk terjual. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi di setiap bulan. Yang kedua yaitu penelitian lapangan. Yang pertama ada metode observasi. Menurut Krianto mengatakan bahwa metode observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tertentu. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitatif. Cara yang kedua yaitu metode wawancara. Menurut Berger dalam Kriantono mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan antara periset seseorang yang berhadap mendapatkan informasi dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang sesuatu objek. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Yang ketiga, menjelaskan definisi ide bisnis. Ide bisnis adalah respon dari seseorang, banyak orang, atau dari suatu organisasi untuk memecahkan suatu masalah yang telah teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di sebuah lingkungan, masyarakat, atau pasar. Mencari ide bisnis yang bagus merupakan langkah awal dalam mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi sebuah peluang usaha atau bisnis. Yang keempat, mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Yang pertama, sumber ide dari pekerjaan, sumber ide dari kemampuan, sumber ide dari hobi dan minat, sumber ide dari pengalaman, dan terakhir sumber ide dari pengamatan. Yang kelima, menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis. Menurut logika, sebuah usaha yang berpeluang untuk berjalan dengan lancar adalah usaha yang tingkat persaingnya kecil, tetapi tingkat kebutuhan pada konsumennya tinggi. Tentu dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lainnya sudah terpenuhi. Untuk bisa menekan tingkat persaingan sampai sekecil mungkin, maka seyogyanya produk yang akan dijual merupakan produk yang mempunyai sifat-sifat arsenil belum pernah dibuat orang lain, atau bila produk itu berupa produk yang sudah ada sebelumnya, sebaiknya mempunyai nilai tambah yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Yang keenam, menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Pertama, mengumpulkan sebanyak-banyaknya gagasan, menyaring gagasan yang relevan, melakukan analisis bisnis yang komprehensif, memilih ide terbaik, dan terakhir mengimplementasikan dan mengevaluasi ide. Baiklah, yaitu kita masuk kesimpulan. Kewirausahaan adalah proses yang membawa individu untuk mengidentifikasi kesempatan baru dan menyesuaikan ke dalam produk serta jasa yang dapat dipasarkan. Wirausaha adalah seorang yang menciptakan bisnis baru untuk memperoleh keuntungan dengan mengidentifikasi kesempatan dan mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan sebagai modal. Baiklah, itulah presentasi entrepreneurship yang ketiga dari saya. Sekian, terima kasih.